Halo semuanya, namaku Adristia Yasmin Putri, namaku 11.120.140.253. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Putri Tangku Bolon, NIM saya 11.120.140.254. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Christian Arnold, NIM saya 11.120.140.256. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fairuz Nuzula Karyoka dengan nomor induk mahasiswa 11.000.140.140.258. Halo semuanya, namaku Wulan Nugrani Rahmadina dengan NIM 11.000.120.140.259. Kita sekarang masuk ke pengertian hukum pidana. Jadi pengertian hukum pidana itu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Mulyano SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh yang dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar pelarangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin apa sih alasan penghapusan pidana itu. Nah, alasan penghapusan pidana ini merupakan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, seperti kehilangan sifat tindak pidana sehingga si pelaku dapat terbebas dari hukuman pidana. Nah, pembahasan ini juga terdapat di dalam buku KUHP di tatal ketiga dari buku pertama KUHP. Namun, dalam mempraktekkan hal ini itu tidak mudah karena terdapat kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan dalam KUHP ini. Di dalam buku ketiga dari buku KUHP ini menyebutkan adanya 3 alasan yang menghapuskan pidana. Ada 3, yang pertama ada pembenaran, pemaaf, dan penghapusan. Nah, pembenaran ini merupakan penghapusan dalam sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kemudian yang pemaaf merupakan penghapusan kesalahan terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana namun tidak ditindak pidana karena tidak ada kesalahan. Kemudian yang ketiga itu merupakan penghapusan penuntutan, yang mana peran otoritas dari pemerintah itu menganggap bahwa atas dasarnya Ada asas alasan penghapusan pidana. Yang pertama adalah asas subsidiaritas, yaitu adanya benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kewajiban hukum dengan kewajiban hukum, dan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Lalu ada asas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban yang dilakukan. Yang ketiga adalah asas culpa in causa, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan hukum pidana yang termasuk dalam alasan pencabutan pidana. Yang pertama, keadaan darurat. Terdapat pada pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dihukum. Contohnya, seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang hanyut terbawa aliran sungai, sementara di sungai tersebut terdapat keterangan dilarang berenang. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 117 tahun 1969 mengandung kaidah hukum bahwa dalam keadaan darurat harus dilihat adanya 3 unsur. Yang pertama ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Dan yang terakhir ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Yang kedua ada pembelaan terpaksa.
Pada pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya sendiri atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum atau mengancam, dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Menurut pasal 49 ayat 1, disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan dalam pembelaan terpaksa. Yang pertama, adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Yang kedua, serangan itu bersifat melawan hukum. Yang ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Dan yang terakhir adalah cara pembelaan itu harus dilakukan atau patut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah melakukan ketentuan undang-undang. Pada pasal 50 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum. Dalam hal ini terdapat di mana adanya perbenturan antara kewajiban hukum satu dengan kewajiban hukum lainnya. Yang artinya, di mana kewajiban hukum ini dijalankan, tetapi ada beberapa kewajiban hukum yang harus dilanggar. Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, kewajiban yang terbesar harus diutamakan.